lanjutkan kuliah kita hari ini. Bentar. Ya, apa? Terakhir sampai mana ya? 14,4 Ibu. Berarti sekarang 14,5 ya. Ya, Oke, baik kita lanjut dengan integral permukaan ya. Nah, integral permukaan ini merupakan perluasan dari integral lipat 2. Anda masih ingat dulu waktu belajar kalkulus integral ya. Integral Oke, sudah terlihat di sini. sudah Ibu. Oke, nah eh, pada saat kita membahas tentang integral lipat, ya, integral lipat, integral lipat atas R, ini biasanya fx, y dA, gitu ya. R-nya, ini kalau di kalkulus integral, R-nya bentuknya adalah daerah di R2 begini, ya. Ini R. Nah, daerah di R2 ini bisa jadi dia, eh, ini saya katakanlah R-nya begini. Ya, saya pakai ini R. Ya. Nah, eh, untuk menghitung integral R, nah kita partisi daerah integrasinya. Ya, yang kita partisi adalah daerah integrasinya. Jadi kita potong, yang kita potong tuh karena di sini ada XY, yang kita potong itu ini. Ya. Sehingga satu potongan ini, kalau kita potong ke sana, dan kita potong lagi ke sana, nah kita akan dapatkan daerah ini, RI ya tanah gitu ya. Jadi integral atas R fxy dA itu akan sama dengan limit karena menggunakan integral Riemann, kita mendekatinya dengan jumlah Riemann ya. Di sini ada f x i bar, y i bar, d, dx di sini adalah partisinya. Karena yang dipartisi di sini adalah x, maka ini ada delta xi, ini ada delta yi. Ini ada delta xi, delta yi. Nah, ini pada saat kita membahas integral lipat 2 ya. Nah, sekarang kita perluas daerahnya berupa bidang juga. Tapi bidangnya bukan bidang datar begini, tapi bidangnya bidang melengkung. Katakanlah seperti gambar yang ada di gambar 1, daerahnya itu permukaan, ya. Permukaannya bisa melengkung, ya tidak datar. Nah, bagaimana kita menghitung integral atas G? G-nya yang ini, ya. Kalau di sini atas R kita partisi gitu ya. Nah, sama saja dengan filosofinya sama.
ketika kita menghitung integral atas G, kita partisi daerah G-nya. Ya. Kalau kita partisi, misalkan yang dipartisi begini nih. Partisinya, oke. Nah, kalau kita partisi daerahnya, kalau kita proyeksikan ke bidang koordinat, katakanlah di sini X, O, Y, maka sama saja kita mempartisi R-nya. Ya. Sama saja kita mempartisi R. Tinggal kita mendefinisikan DS-nya sama dengan apa ini. Gitu ya. Nah, kita lihat yang ini. DS itu adalah permukaan ini, ya. Kalian masih ingat permukaan, luas permukaan kalau pakai integral didekati oleh delta SI. Dan delta SI-nya itu sama dengan ini, ya. Delta SI-nya sama dengan ini. Ini saya tidak akan membahas, ini sudah pernah dibahas di kalkulus integral ya. Cara menentukan hmm, luas permukaan. Cuman kalau Anda perhatikan di sini, ya. Jadi kalau kita punya bidang lengkung begini, katakanlah ini GI, ini adalah turunan terhadap I, ya. Ini adalah eh, turunan berarah terhadap C, ya. Nah, luas daerah ini bisa kita hitung dengan menggunakan nih, pendekatannya ini. Ini adalah bidang singgung. Ya. Jadi luas GI eh, itu bisa didekati dengan vektor ini. Ini kalau Anda saya punya dua vektor ini, vektor U dan V. eh, ya. Ini bisa dihitung mau jajar genjang mau apa. Ini adalah norm dari U cross V. Ya. Jadi si luas GI itu bisa didekati dengan norm UI cross VJ. Mungkin pendekatan pada saat menghitung di kalkulus integral agak beda ya. Nah, ini sama dengan fx dxi y kuadrat ditambah turunan parsial terhadap xi y kuadrat ditambah 1. Ini delta yi, delta xi. Ini bisa bisa urutannya bisa dirubah ya antara delta yi dan delta xi. Nah, sehingga untuk menghitung integral permukaan ini, integral atas G, ya, Gx, YZ, ds, itu sama dengan integral atas R. R itu hasil proyeksi. Ya. R itu adalah hasil proyeksi pada bidang XOY. Ini kalau proyeksi pada XOY, maka di sini munculnya adalah dx, dy. Ya. Sama dengan gx, y, z-nya sama dengan fxy. Fxy itu adalah permukaannya. Ini adalah fungsi permukaannya. Kali akar, ini luas permukaannya. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Mungkin sebelum sini, lihat dulu premisnya ya. Premis dari teoremanya mungkin lebih dipahami lagi. Permukaannya itu Z sama dengan fxy. Ya, nanti kalau permukaannya bentuknya tidak seperti ini, Anda harus rubah dulu dalam bentuk Z sama dengan fxy supaya Anda bisa menggunakan teorema ini. Ya, F continue
dan punya turunan pertama terhadap X maupun terhadap Y juga kontinu pada R. Ya, sehingga integral atas Gx Y Z ds sama dengan integral atas R, tapi fungsi yang diintegralkan beda. Ya, fungsi G kali luas luas G. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Disuruh menghitung integral atas G X Y plus Z ds, di mana G adalah bagian dari bidang 2X min Y plus Z sama dengan 3 di atas segitiga R yang ada di gambar ini. Ya, gambar 3. Nah, pada kasus ini, di sini fxy-nya sama dengan Z, ya, sama dengan 3 plus Y min 2X. Sehingga ini sama dengan fxy, dan ini turunan terhadap X-nya adalah min 2, turunan parsial terhadap Y-nya sama dengan 1. Dan GXYZ-nya sama dengan XY plus 3. Z-nya kita rubah dalam bentuk fungsi dalam X dan Y. Nah, sehingga integralnya kita peroleh ini hasilnya. Ya. Kemudian untuk contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua disuruh menghitung integral atas G X, Y, Z, ds, di mana G-nya adalah, eh, bentar, saya izin dulu bentar.
Maaf ya, ditinggal sebentar. Oke, kita lihat contoh yang kedua ya. Di sini integral atas G, X, Y, Z, di mana G itu adalah daerah pada kon yang di antara bidang Z sama dengan 1 dan Z sama dengan 4. Konnya itu adalah Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi ini kerucut terpancung ya. Nah, kalau kita proyeksikan ke bidang X, O, Y, daerahnya adalah seperti ini ya. Seperti donat gitu ya. Nah, daerah di antara dua buah lingkaran. Sehingga kalau kita nulis dalam Z, itu adalah dari persamaan konnya ini, Z-nya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah. Kenapa di sini dipilih yang positif, padahal Z-nya sendiri harusnya sama dengan plus minus akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kenapa dipilih yang positif? Karena posisi Z-nya yang positif ini. Kalau dari gambar, ya. Z-nya selalu positif, jadi gini diambil yang positif. Nah, dari sini kita eh, cari turunan parsial terhadap sumbu X. Ya, turunan parsial terhadap sumbu Y. Ini kali 2X gitu ya. Jadi ini ada, ini pangkat setengah, min setengah. Sedangkan FY-nya sama dengan setengah kali X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min setengah kali 2Y. Sehingga kalau kita kuadratkan, fx kuadrat itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. X kuadrat plus y kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat plus 1. Dan ini sama dengan 2. Sehingga integral atas G berdasarkan teorema A tadi, ini x, y, z, z-nya kita rubah dalam akar x kuadrat plus y kuadrat, ini akar 2 dy dx. Ya. Nah, karena di sini daerahnya itu bentuknya adalah, ini kalau Anda perhatikan, ini adalah persegi panjang polar. Ya, karena persegi panjang polar, maka lebih baik kita gunakan koordinat polar untuk menghitung integralnya. Ya, ini akar 2-nya boleh keluar karena dia konstanta. Daerah eh, ini adalah daerah persegi panjang polar di mana R-nya itu antara 1 sampai 2, 1 sampai 4 ya. Kemudian tetanya dari 0 sampai 2 pi. Gitu. Nah, kita rubah X itu R cos theta, Y itu sama dengan R sin theta. Akar X kuadrat Y kuadrat itu adalah R kuadrat. Kok R kuadrat? R. Ini kan akar R kuadrat ya. Sama dengan R. Sedangkan dx dy-nya itu menjadi R dr d theta. Kenapa dikalikan dengan R? Ada yang masih ingat? Jacobian bukan Bu? Jacobian, karena ada perubahan koordinat ya. Perubahan koordinat maka kita rubah, kita kalikan dengan determinan Jacobinya. Nah, ini kalau dihitung ternyata nilainya sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini disuruh menentukan massa. Massa itu kita ingat bahwa massa itu adalah integral dari rapat massa kali ds. ds itu daerah yang mau dicari massanya. Ya. Nah, yang dicari massanya itu adalah eh, oke, massa dari coveringnya, massa dari Z-nya ya. Rapat massanya delta X Z-nya sama dengan Z. Ya, sehingga
M-nya itu sama dengan integral atas G, delta X Z di S, itu sama dengan integral atas R, Z akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah 1 dA. Ya. Oke. Nah, setelah ini eh, massa. Coba dari massa ini, massa apa sih yang mau dilihat nih? Saya mau tahu Anda ngerti enggak masalah geometrisnya nih? Jadi massa dari permukaan ini ya, permukaan ini, katakanlah permukaannya itu dibuat dari logam, logam, tetapi logamnya itu nggak homogen, artinya mungkin ketebalannya nggak sama. Sehingga rapat massa pada tiap-tiap titik itu berdasarkan Z sama dengan Z. Ini bentuknya apa sih ini? Bentuknya apa? Bentuknya, dan tahu nggak bentuknya apa? Udah kok nggak ngerti, kok nggak tahu bentuknya apa? Hmm? Bentuknya? Bola, bukan ya? Hah? Di sini bentuknya titik. Di 0,0, sorry, Z-nya 9 gitu ya. Di sini bentuknya gini. Ini semakin ke bawah, ini bentuknya gini. Kayak paraboloida ya. Tapi paraboloidanya ini paling tebal nih. Rapat masanya 9. Semakin ke sini ini semakin tipis nih. Kerapatan masanya semakin menuju ke 0 nih rapat masanya. Jadi ini seperti paraboloida tetapi ketebalan ketebalan si benda itu nggak sama tiap tingkatan. Semakin ke atas semakin tebal gitu ya. Oke. Nah, ini eh, adalah bentuk dari integral permukaan ya. Saya bentuk integral permukaan tetapi yang dalam bentuk apa? Persamaan vektornya ya. Dan di sini delta V volumenya, volume yang akan melewati si membran. Ya, kalau di sini ada daerah G, sorry, ini daerah G, kemudian di sini ada aliran permukaan yang akan keluar melewati G ini dengan gaya F, maka flux dari F melewati G, banyaknya fluida yang melewati G dalam satuan waktu dinyatakan dengan integral F dot N ds integral atas G. Ini sama saja dengan flux yang pada saat kita menghitung integral ini ya, aplikasi dari teorema Green di bidang ya. Kalau di sana tadi yang di bab 14.4 kita membahasnya di sini integral 1 gitu ya. Integral 1 atas C gitu. Sini ada F dot N D di apa di sana dt ya kalau nggak salah ya. Nah eh ini juga flux gitu ya. Ini juga flux.
Tapi fluksnya melewati si daerah yang bentuknya ini. Kalau ini melewati bidang gitu ya, melewati permukaan. Nah, ingat di sini yang didotkan adalah normal. Kalau saya punya permukaan katakanlah begini, ini normalnya di titik sini itu ada dua, normal ke sana dengan normal ke sana. Ini sama-sama normal. Tapi kalau arah si fluidanya itu ke sana, F-nya, maka yang kita gunakan adalah normal yang keluar ini. Ya, beda kalau si alirannya itu ke dalam, maka normalnya yang ke dalam ini yang kita pakai. Ya, ini normal dengan vektor ini arahnya akan sama. Ya, ya bukan sama persis, tetapi dia kalau meninggalkan di sini katakan meninggalkan F, meninggalkan G, maka ini juga keluar dari G nih. Kalau dia menuju ke dalam, F-nya berarti N-nya juga menuju ke dalam. Ya. Nah, untuk menghitungnya mungkin nanti bisa sambil dilihat ya. Nah, ini bagaimana kita menghitung flux kalau F-nya udah ketahuan nih, F itu sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK. Ya. Kemudian eh, di sini G-nya itu adalah daerah yang smooth yang dinyatakan dalam Z sama dengan FXY. Ya. Di mana XY-nya di R dan normalnya adalah normal keluar. Normalnya normal keluar di sini. Coba perhatikan. Normalnya normal keluar. Ya. F punya turunan parsial yang kontinu, turunan parsial pertama kontinu, kemudian bentuknya adalah MI ditambah NJ ditambah PK, maka flux F sepanjang G itu dinyatakan dalam F dot NDS itu sama dengan integral atas R min M kali Fx ditambah N kali Fy ditambah P dx dy. Nah, dari sini kalau kita nyatakan H itu sama dengan Z dikurangi Fxy, maka normalnya akan sama dengan min Fx min Fy plus K dibagi akar ini ya, Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah 1. Ya. Sehingga si flux ini akan sama dengan MI ditambah NJ ditambah K dot ini min FXI min FYJ ditambah K. Yang ini jadi hilang. Ya. Yang ini jadi hilangan. Tinggal M minus M kali Fx dikurangi N kali Fy ditambah P dx dy. Ya. Oke. Sehingga kita peroleh ini. Ya. Nah, ini kita aplikasikan teorema yang tadi, teorema B tadi pada problem example nomor 6. Ya. Di sini disuruh menentukan flux dari vektor F sama dengan XI plus YJ plus ZK yang melewati G, G-nya bentuknya paraboloida Z sama dengan 1 min X kuadrat min Y kuadrat, yang eh, berada di atas bidang XY. Ya. Normalnya adalah normal ke atas. Normal ke atas. Em, Kemudian
Yang di sini, berarti normalnya yang mana? Normalnya yang tadi, ya. Normalnya udah dihitung tadi fx, fy, ininya sama dengan satu ya, setnya sama dengan satu. Berarti ini 1 + x² + y² dx dy. Ini kenapa ditarik ke polar? Tahu nggak kenapa ditarik ke polar? Hmm? Kenapa ditarik ke polar? Karena daerahnya berupa lingkaran, jadi lebih mudah kalau kita menggunakan polar, gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya nih, apa nih? Paraboloida seperti yang tadi ya, gitu kan? Bentuknya gitu kan? Ini satu, di sini satu, satu. Ini kalau diproyeksikan bentuknya lingkaran. Jadi karena lingkaran lebih mudah kalau kita menggunakan koordinat polar. Dari batas R-nya adalah 0 sampai 1, tetanya 0 sampai 2 pi. Ya. Oke. Nah, untuk yang ini parameterisasi mungkin saya lewat ya parameterisasi. Oke, sekarang Anda coba dulu menentukan integral permukaannya ya. Nomor 1, nomor 3, nomor 6, nomor 8. Kemudian yang flux 9. Oke, yang ini belum, parameterisasinya belum. Oke, coba yang ini dulu deh. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 18. Oke, silakan dicoba. Nanti kalau sudah ada yang sudah selesai, boleh raise hand ya. Apa nih malah? Izin share screen ya, Ibu. Ya, Apakah sudah terlihat? ya, Nah, jadi nomor 1 di sini soalnya itu fungsi G, X, Y, Z sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z. Nah, dengan Z-nya itu sama dengan X plus Y plus 1. Nah, dari persamaan Z tadi didapatkan turunan Fx-nya 1 dan turunan Fy-nya 1. Dengan batas X 0 sampai 1 dan batas Y 0 sampai 1. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Di sini ada double integral G untuk X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah X ditambah Y ditambah 1 dikali akar dari 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 dA. Sama dengan double integral L X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah X ditambah Y ditambah 1 dikali 3 pangkat 1/2 dA. Lalu kita masukkan batas integralnya untuk X 0 sampai 1 dan untuk Y 0 sampai 1 integral dari akar 3 dikali X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah X ditambah Y ditambah 1 dx dy. Nah, karena akar 3-nya itu merupakan koefisien, jadi kita pindah ke depan, lalu sisanya diintegralkan. Jadinya akar 3 integral 0 sampai 1 untuk 1/3 X pangkat 2 ditambah 1/3 X pangkat 2 ditambah
Y pangkat 2X ditambah 1/2 X pangkat 2 ditambah YX ditambah X. Lalu kita masukkan ke batas integral X tadi. Didapatkan akar 3 integral 0 sampai 1 11/6 ditambah Y pangkat 2 ditambah Y dy. Sama dengan akar 3, lalu kita integralkan lagi terhadap Y. Jadinya akar 3 11/6 Y ditambah 1/3 Y pangkat 3 ditambah 1/2 Y pangkat 2. Lalu kita masukkan ke batasnya, hasilnya akar 3, 8/3. Jadi setelah hasilnya 8 akar 3/3. Oke. 2/6, 5. Ini yang terakhir itu nggak salah ya ngitungnya ya? Yang mana Ibu? Ketika Maaf. di hasil yang akhir tuh. 11, 11/6. Y, Mm-mm. itu kan dimasukkan satu semua ya. Kalau saya Iya, masukkan satu itu seperti 11/6 ditambah, oh itu 8/3 ya. iya 8/3 Ibu. Kayak 11 ditambah 1/3 ditambah 1. 5/6 ya. 7, 16/6. Ya, betul. Oke, makasih Nirmala. Ya, terima kasih Bu, izin stop share. Oke, silakan yang lain.
Ayo silakan. Yang mau coba siapa?
Ibu, saya mau coba nomor 6. Ya, silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya. Jadi di soal itu diketahui fungsi G, X, Y, Z-nya itu sama dengan Y, kemudian Z sama dengan 4 min Y pangkat 2, lalu dengan batasan X-nya itu dari 0 sampai 3, dan batasan Y-nya itu dari 0 sampai 2. Kemudian turunan fx-nya itu dari Z adalah 0, kemudian turunan fy-nya itu adalah min 2y, kemudian dimasukkan ke yang di teorema A ini, itu jadinya integral dari 0 sampai 3, lalu 0 sampai 2, y dikali, karena fx-nya itu 0, maka 0 pangkat 2, f-nya itu min 2y, lalu dipangkatin 2, plus 1 dy dx. Kemudian di sini saya ubah akarnya jadi pangkat 1/2, lalu min 2y pangkat 2 jadi 4y pangkat 2, lalu diintegralkan yang y dikali 4y pangkat 2 plus 1 pangkat 1/2 dy ini. Dengan saya misalkan 4y pangkat 2 plus 1-nya itu sebagai u, kemudian du-nya jadi 8y dy, kemudian kan di sini ada y sama dy, itu jadinya 8, kedua ruas ini dibagi 8, jadi du/8 sama dengan y dy. Jadinya integral y dikali 4y pangkat 2 plus 1 pangkat 1/2 dy ini jadi integral u pangkat 1/2 du/8, lalu 1/8-nya saya keluarin, jadi integral u pangkat 1/2 du, kemudian ini diintegralin, hasilnya 2/3 u pangkat 3/2 dikali 1/8, jadinya sama dengan 1/12 u pangkat 3/2. Lalu u-nya dikembalikan lagi ke bentuk 4y pangkat 2 plus 1. Dimasukkan lagi ke yang integral ini. Kemudian 1/2, 4 dikali y-nya ini diubah jadi 2, 2 pangkat 2 plus 1 pangkat 3/2 dikurang 1/12, 4 dikali 0 pangkat 2 plus 1 pangkat 3/2 dx. Kemudian ini diproses 4 kali 2 pangkat 2 plus 1 ini sama dengan 17. Terus ini kan dikali 0 jadinya plus 1. Di sini jadi hanya 1. Jadi integral dari 0 sampai 3, 1/12, 17 pangkat 3/2 dikurang 1/12, 1 pangkat 3/2 dx. Di sini kan 1 pangkat 3/2 itu sama aja 1. Terus 1/12-nya saya keluarin, jadi diintegralin terhadap x. Ini hasilnya 1/2, 1/12, 17 pangkat 3/2 min 1 x. Kemudian di sini x-nya dimasukkan menjadi 3, sama nanti kan dikurang 0, berarti sama aja dikurang 0. Jadi 1/12 dikali 17 pangkat 3/2 min 1 dikali 3. Ini 3/12 dikali. Lalu jadinya 3/12 dikali 17, 3/2 dikurang 1. Lalu ini disederhanain 3/12-nya, hasilnya sama dengan 1/4
dikali 17 pangkat 3 per 2 dikurang 1. Oke, udah betul ya. Oke, Makasih Rifa. ya makasih Ibu. Ya, Stop share ya Bu. ya. Oke, silakan yang lain. Saya izin mengerjakan nomor 8. Ya, silakan Fatur. Izin sesi. Jadi untuk nomor 8 itu diketahui G X, Y, Z nya adalah Z. Untuk G misalnya itu tetrahedron dengan batas bidang koordinat dan bidang 4x plus 8y plus 2z sama dengan 16. Nah, jika diproyeksikan didapat bahwa itu membentuk sebuah segitiga pada bidang x, y. Ini juga bisa didapat dengan menginputkan untuk mencari titik potong dx, yaitu y sama 0 dan z sama 0. Dan untuk titik potong y, itu x sama 0 dan z sama 0. Setelah itu dicari f(x, y)-nya, yaitu z. Z sama dengan 8 min 2x min 4y. Turunan parsial terhadap x-nya itu 2, dan turunan parsial terhadap y-nya itu 4. Jadi untuk integral g besar g x, y, z ds, langsung masukkan untuk integral. Untuk batasan pada x-nya itu dari 0 sampai 4, dan y-nya itu 0 sampai fungsi garis miring ini, yaitu min setengah x plus 2. Sini untuk g x, y, f x, y itu langsung z sama dengan 8 min 2x min 4y dikalikan dengan akar kuadrat dari
turunan parsial X, turunan parsial fx itu fx kuadrat sorry. Min 2 kuadrat ditambah turunan parsial f terhadap y itu min 4 dikuadratkan k didapat hasilnya akar 20 sebagai konstanta akan dikeluarkan dari integral. Di sini saya mengeluarkan 2 dari fungsi x, y. Jadi untuk konstantanya itu 2 kali akar 20. Integral pertamanya didapat itu 4y kurang ini karena 22 jadi x, xy ini itu 2 kali setengah y kuadrat sisa y kuadrat diinputkan dihasilkan ini 2x plus 8 plus x kuadrat 2x plus x kuadrat 2x plus 4 jika digunakan kita dapat 3 per 4 x kuadrat min 6x tambah 12 integralkan terhadap x untuk batas 0 sampai 4 dapat seperempat x kuadrat 3 per 3x kuadrat ditambah 12x. Untuk batasnya yaitu 0 sampai 4, 16 kurang 48 tambah 48, 48 nya habis, sisa 16, maka 16 kali 4 akar 5 menghasilkan 64 akar 5. Ya, oke. Daerahnya eh, segitiga ya, di atas segitiga ya. Iya, Bu. 2, perpotongannya berapa itu? Eh, pada sumbu X itu 4, pada sumbunya 2. Oke, ya. Makasih, Fatur. Ibu mohon maaf, Hmm. itu untuk yang di dalam akarnya itu bukannya ditambahin 1 ya, Bu? Jadi kan fx di kuadrat. Oh iya, X, tambah 1 ya. iya, Plus 1 itu Fatur. Berapa tuh? Itu yang di dalam akar itu. yang min 2 dikuadratin, terus ditambah min 4 kuadrat itu tambah 1. Tambah 1. Kan ada fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah 1 kan. Iya, Bu. Jadi akar 25. Mm-mm. Jadi 16 tambah 4 tambah 10 kali 16, Bu. 160. Ini tuh akar 20 sudah jadi 2 akar ini. Jadi akar untuk 21 kan. Itu jadinya berapa sih? 4. 4 tambah 16 tambah 1 kan. Iya, Bu. Harusnya akar 21. 1. Akar 21. oh iya, oh iya 21. Akar 21. Ya tetap aja 2 akar 21 itu aja. Oh iya 2 akar 21 di sini. Mm. Nanti silakan dibetulkan ya Fatur. Oh iya, Bu. Ya, makasih koreksinya. Sama-sama, Ibu. Ya, oke. Silakan siapa yang mau coba lagi? Ya.
Ayo, ada lagi? Mungkin satu atau dua soal. Yang flux belum ada yang ngerjakan ya, flux. Ibu jawab tapi nomor 3. Ya, silakan. Baik, izin share screen Ibu. Apakah sudah terlihat Ibu? Ya, sudah. Jadi di sini soalnya itu eh, diketahui G X Y Z sama dengan X plus Y, kemudian Z-nya itu sama dengan akar 4 min X kuadrat, kemudian batasnya itu X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan akar 3, dan Y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Di sini saya pertama cari turunan fx-nya dari Z, turunan parsial X terhadap X, maka didapat min X per akar 4 min X kuadrat, kemudian FY-nya 0. Kemudian masukkan ke dalam rumus, eh, double integral terhadap G, X plus Y ds sama dengan integral dari batas 0 sampai akar 3, kemudian integral batas dari 0 sampai 1, X plus Y, dikali akar fx tadi, min X per akar 4 min X kuadrat, kemudian dikuadratkan, ditambah FY-nya 0, ditambah 1, dy dx. Mari dapat eh, akar integral dari 0 sampai akar 3, kemudian diintegralkan lagi 0 sampai 1, X plus Y. Sini X kuadrat per 4 min X kuadrat ditambah 1 dy dx. Kemudian dalam akar ini disederhanakan menjadi 4 per 4 min X kuadrat. Maka didapat 4-nya ini bisa keluar, maka didapat integral dari 0 sampai akar 3, kemudian integral 0 sampai 1, X plus Y dikali 2 per 4 min X kuadrat pangkat setengah dy dx. Kemudian saya integralkan terhadap Y dengan batas 0 sampai 1, maka didapat 2X plus Y kuadrat per 4 min X kuadrat pangkat setengah. Karena ini batasnya 0 sampai 1, maka didapat 2X plus 1 per 4 min X kuadrat pangkat setengah dx. Kemudian saya integralkan lagi, integralnya itu seperti ini, karena tadi kan didapat integralnya eh, 2x plus 1, 4 min x kuadrat pangkat setengah. Kemudian ini saya pisah jadi 2x per 4 min x kuadrat pangkat setengah dx ditambah 1 per 4 min x kuadrat pangkat setengah dx. Kemudian ini duanya dikeluarin, jadi saya integralin yang ini, yang x per 4 min x kuadrat dx. Saya misalkan 4 min x kuadratnya itu sama dengan u, maka du-nya min 2x. Kemudian dimasukkan ke integral tadi, jadi integral dari X per akar U dikali min 1 per 2X du. Maka didapat min setengahnya ini dikeluarin jadi min setengah integral dari 1 per akar U du. Integral dari 1 per akar U du itu 2 kali akar U. Maka hasilnya didapat sama dengan min akar U. Dia substitusi kembali U-nya itu 4 min X kuadrat. Maka integralnya didapat min 4 akar 4 min X kuadrat. Kemudian untuk yang sisi kanannya ini, integral dari 1 per 4 min X kuadrat dx, itu kan bentuknya agak-agak mirip yang
aksin, akos, aktan gitu. Jadi saya misalin di sini U sama dengan X per 2, maka DU-nya 1 per 2 DX. Kemudian dimasukkan ke sininya, disubstitusi. Jadi eh, DX itu kan jadi 2 DU, maka di sini atasnya 2, dan X-nya ini X sama dengan 2U, maka X kuadrat itu 4U kuadrat. Maka didapat seperti ini. Jadi integral dari 2 per akar 4 min 4U kuadrat DU. Kemudian kan ini 4 ini bisa dikeluarin, jadi 4 dikali 1 min U kuadrat. Nah, 4-nya bisa diakarin jadi 2. Maka tersisa 1 per 1 min U kuadrat. Ini kan sama aja kayak bentuk dari arcsin. Maka didapat arcsin U, kemudian U-nya disubstitusi kembali ke X per 2. Jadi hasil integralnya itu didapat min 2 dikali 4 min X kuadrat ditambah arcsin X per 2. Dengan batasnya itu dari 0 sampai akar 3. Maka dimasukkan ini ke X-nya. Jadi dapat min 2 plus pi per 3 dikurang min 4. Maka hasilnya 2 plus pi per 3, Ibu. Oke, dari teman-teman ada koreksi? Coba ke atas dulu, ke atas. Daerah G-nya itu adalah Z sama dengan akar 4 min X kuadrat. Ya. Oke, udah betul ya? Ya, makasih. Ya, terima kasih, Bu. Izin stop Ya, share. makasih Rahmat. Oke, mungkin yang lain kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya kapan? Ibu, jika kan KP-nya masih ada 3 lagi, Bu. Itu kalau Senin bisa nggak, Ibu? Senin takutnya saya nggak bisa. Ah, berarti Saya itu mau ada kegiatan hari Minggu sampai hari Rabu. Nanti kalaupun kita kuliah, mungkin saya online ya minggu depan ya. baik, Ibu. Heeh. Tapi untuk hari Selasa dan Rabunya, apakah Ibu bisa, Bu? Selasa Rabunya nanti saya usahakan. Cuman saya bisanya online. Oh, baik, Ibu. Tapi waktunya mungkin nanti menyesuaikan ya. Saya ada kegiatan di luar soalnya. Baik, Ibu. Nanti saya hubungi lagi ya. Baik, Ibu. Ibu izin bertanya, untuk KP-nya itu akan dihabiskan di minggu depan atau bagaimana, Ibu? Ya kalau misalkan besok kalian bisa, mending besok tuh satu pertemuan gitu. Biar nggak minggu depan, aduh, minggu depan ini apa? Oh, Karena minggu depan pun saya hari Sabtu itu juga ke Bandung ada seminar. baik, Ibu. Untuk besok seperti tidak bisa, Ibu, karena ada KP matkul lain juga, Ibu. Ya nggak apa-apa. Saya free sih sampai sore. Kalau misalkan pagi ini, kalau misalkan sore kalian bisa ya nggak apa-apa sore. Gitu ya. Ya, Ya baik, Ibu. nanti dibicarakan dulu dengan teman-teman Anda, nanti di teman-teman Rahman nanti disampaikan ke Ibu ya. Baik, Ibu. Ya, Izin bertanya kembali, untuk UASnya kita di minggu keberapa ya, Ibu? kalau bisa sih minggu pertama ya. Kalau minggu kedua nanti nabrak itu udah libur Natal. Takutnya ada yang udah pulang kampung segala macam. Oh. Kemudian untuk UASnya itu boleh buka open sheet nggak, Bu? Ya, mungkin deket nanti open seat ya. Mohon maaf, kenapa, Ibu? Iya, open seat. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Kertas A4, Ibu. 1 lembar. Seperti biasa. Baik, Ibu. Ya, Itu pertanyaan dari saya, Ibu. oke, baik. Oke, nanti silakan didiskusikan untuk KP-nya. Kita akhiri untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.